Baik, di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan apa yang telah kami diskusikan dengan topik toksikologi lingkungan dari materi non-biologis yang beranggotakan saya sendiri Wandri Togotorob absen 15. Saya Muhammad Amar, Saya absen 17. absen 17. Saya Lastri Margaret Purba dari absen 24. Saya Muhammad Sultan Angga Apaka, absen 27. Saya Dava Azria Rizky dari absen 30. Baik, yang pertama itu ada pengertian yang akan dijelaskan oleh Lastri. Baik, untuk pengertian sendiri, toksikologi lingkungan zat non-biologis adalah merupakan ilmu yang mempelajari dampak bahan kimia anorganik dan sintesis terhadap organisme dan ekosistem. Zat ini berasal dari akan berefek mengganggu keseimbangan biologis, kesehatan makhluk hidup, serta stabilitas rantai makanan. Kemudian, yang pertama ada bahan kimia anorganik, yaitu logam berat seperti timbal, ada merkuri, kadmium, dan juga arsenik, sangat beracun meski dalam jumlah kecil. Mereka dapat merusak organ penting seperti sistem saraf dan jaringan tubuh makhluk hidup. Selain itu, ion berbahaya seperti sianida atau nitrit dapat bersifat mematikan bagi organisme perairan. Yang kedua, ada bahan kimia organik sintetik, yaitu bahan kimia ini adalah bahan kimia buatan manusia, misalnya pestisida, PCB, dan juga PAH. Zat ini cenderung persisten atau bersifat sulit diuraikan, mudah untuk bioakumulasi dan dapat menyebabkan kanker, mutasi genetik atau gangguan hormon. Ketiga, ada polutan fisik, yaitu polutan fisik ini mencakup sedimen berlebih, mikroplastik, perubahan suhu air akibat limbah air panas, serta radiasi. Meskipun bukan bahan kimia, polutan fisik ini juga akan tetap dapat mengganggu fungsi biologis organisme dan dapat menurunkan fotosintesis atau menyebabkan stres lingkungan. Selanjutnya ada sumber zat non-biologis yang pertama ada industri logam tekstil dan kimia, yang kedua ada emisi kendaraan dan pembangkit listrik, yang ketiga ada pertanian yaitu yang mencakup pupuk kimia dan juga pestisida sintesis, yang keempat ada pertambangan dan kegiatan eksplorasi sumber daya, dan yang terakhir ada limbah rumah tangga yaitu deterjen, plastik dan juga kosmetik. Baik, Baik, yang kemudian selanjutnya. yang selanjutnya yaitu jenis zat toksik non-biologis dan dampaknya. Untuk jenisnya sendiri yaitu ada logam berat, pestisida sintetis, senyawa organik persisten, gas beracun, dan radioaktif. Untuk jenis logam berat sendiri itu mencakup merkuri, timbal, dan juga kadmium yang dapat menyebabkan kerusakan saraf, hati, dan juga ginjal. Kemudian untuk jenis pestisida sintetis itu mencakup organofosfat yang dapat menyebabkan gangguan hormon, kerusakan sistem reproduksi. Kemudian untuk jenis senyawa organik persisten itu seperti misalnya dioksin yang dapat menyebabkan bioakumulasi dan kerusakan pada sel. Kemudian untuk gas beracun itu mencakup NO2 dan SO2 yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan dan hujan asam. Kemudian untuk jenis zat radioaktif itu mencakup seperti uranium dan juga radon yang dapat menyebabkan mutasi genetik dan juga kanker. Kemudian untuk jalur masuk racun tersebut ke dalam lingkungan itu bersumber biasa dari udara, seperti dari emisi industri, kendaraan, dan juga yang lain-lain. Kemudian dapat menyebar melalui angin, kemudian terdeposisi ke dalam tanah dan juga air. Kemudian
tanah dan juga air tersebut dapat menyebabkan pencemaran pada pertanian, sungai, danau, dan juga laut yang akhirnya dapat meracuni organisme yang ada di dalamnya, misalkan organisme yang ada di dalam air. Kemudian untuk yang di dalam tanah sendiri itu dapat diserap oleh tanaman yang akan akhirnya masuk ke rantai makanan. Dan kemudian racun tersebut yang sudah masuk ke dalam rantai makanan, misalnya diserap oleh organisme perairan ataupun oleh tanaman, itu akan masuk melalui konsumsi manusia yang akan menyebabkan keracunan bagi manusia. Untuk efek toksisitasnya sendiri, yang pertama menyebabkan beberapa efek seperti untuk efek yang pertama dapat menyebabkan efek akut, yaitu efek yang akan terjadi secara cepat sebagai hasil pemaparan zat dalam jangka pendek. Efek akut biasanya dapat menimbulkan efek seperti kematian. Kemudian efek yang selanjutnya yaitu efek kronis. Efek kronis sendiri merupakan hasil atau efek yang merusak sebagian hasil pemaparan, tetapi lebih sering efek terjadi karena pemaparan berulang atau jangka panjang. Kemudian yaitu efek letal, yaitu efek toksik yang menyebabkan kematian pada organisme. Efek ini terjadi ketika paparan zat beracun sudah melampaui batas toleransi tubuh sehingga fungsi fisiologis vitalnya tidak bisa dipertahankan. Kemudian yaitu efek subletal, yaitu efek toksik yang tidak menyebabkan kematian tetapi dapat mengganggu fungsi fisiologi, perilaku, reproduksi, atau bahkan pertumbuhan dari suatu organisme. Nah, baik. Di sini jadi ada faktor yang mempengaruhi toksisitas, yaitu yang pertama adalah komposisi kimiawi dan fisik suatu zat dapat menentukan dengan cara absorpsi. Yang kedua, konsentrasi, jenis exposure, lamanya exposure, seringnya exposure. Yang ketiga adalah status imunologis seseorang, status nutrisi, status hormonal, usia, jenis kelamin, kesehatan, atau penyakit yang diderita. Yang keempat, itu ada faktor lingkungan, suhu, tekanan, wujud media, transmisi, dan lain-lain. Next. Jadi, um, di sini ada uji toksisitas, yaitu jadi tujuannya ujian toksisitas itu dilakukan untuk mendapatkan informasi atau data tentang toksisitas suatu bahan kimia pada hewan uji. Uji toksisitas itu juga dilakukan untuk mengetahui hubungan antara xenobiotik dengan respons organisme. Respon yang dicari dapat berupa kematian atau respon perubahan tinggal atau biokimia organisme. Yang di sini, jadi ujian toksisitas menjadi dua, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif itu uji toksisitas biasanya dilakukan atas dasar gejala penyakit yang timbul. Respon tubuh terhadap racun tidak spesifik karena tidak ada gejala yang khas. Yang kedua itu ada sebelum ujian kuantitatif itu orang harus mengetahui sifat fisika dan kimia. Apakah sifatnya mudah, larut, atau yang terjadi melalui inflasi adalah untuk mencari dosis aman atau mencari kriteria untuk standarisasi kualitas lingkungan. Boleh next. Yang selanjutnya itu ada tahapan uji toksisitas. Itu yang pertama ada uji toksisitas akut. Tujuannya
tujuannya untuk mendeteksi efek toksik dalam jangka waktu singkat. Untuk prosesnya, hewan uji diberi dosis tunggal atau berulang dalam waktu singkat, biasanya hingga 24 jam. Observasi pengamatan gejala klinis seperti perubahan bulu membran mukosa, sistem motorik, pernapasan, saraf otonom, hingga tremor, kejang, salivase, diare atau kematian. Yang selanjutnya durasi pengamatannya sendiri dilakukan setidaknya selama 14 hari setelah pemberian dosis. Yang kedua itu ada uji toksisitas subkronis. Tujuannya untuk mendeteksi efek toksik dari paparan berulang dalam jangka waktu yang lebih lama dari akut. Proses pemberian dosis berulang setiap hari pada proses atau rute lain selama sebagian dari umur hewan uji, misalnya tidak lebih dari 10% dari total umur hewan. Dan selanjutnya observasi pemantauan harian untuk adanya toksisitas dan autopsi pada akhir periode pengujian untuk melihat efek pada organ. Next. Next. Yang selanjutnya yang ketiga itu ada uji toksisitas kronis, yang dimana tujuannya untuk menilai efek jangka panjang dari paparan berulang terhadap suatu zat yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama dari uji subkronis. Proses dosis berulang diberikan selama sebagian besar atau seluruh umur hewan uji. Yang selanjutnya itu observasinya pemantauan ketat pada hewan yang hidup dalam dan yang mati, termasuk pengamatan perilaku, berat badan, dan pemeriksaan organ secara detail. Yang selanjutnya itu ada uji LC50 lethal concentration 50 atau LC50, konsentrasi yang menyebabkan kematian pada 50% binatang percobaan. Parameter LC50 adalah dosis yang diprediksi menghasilkan kematian 50% dari individu yang terpapar selama periode paparan yang ditetapkan. Tahapan uji LC50 itu yang ada dua, yaitu yang pertama ialah uji pendahuluan, yaitu untuk menentukan batas kritis konsentrasi, yaitu konsentrasi yang dapat menyebabkan kematian terbesar mendekati 50% dan kematian terkecil mendekati 50%. Yang kedua itu uji lanjutan, yang dimana yaitu setelah diketahui batas kritis, selanjutnya ditentukan konsentrasi akut berdasarkan seri logaritma konsentrasi. Next. Baik, yang selanjutnya itu ada macam-macam uji toksisitas, di mana ada uji in vitro, uji in vivo. Menurut Hertika dan Renanda 2019, pengujian toksisitas secara konvensional ini bergantung pada penelitian toksisitas langsung di seluruh organisme, misalnya itu pada ganggang, udang, bulu babi, ikan, tikus, dan lain-lain. Organisme tersebut terpapar bahan kimia dan dipantau adanya tanda-tanda dampak respon negatif atau terjadi tanda-tanda penurunan kualitas kesehatan organisme. Durasi paparannya itu yang pertama efek akut jangka pendek, terus yang kedua subakut, yang ketiga subkronis, dan yang keempat itu efek kronis. Yang selanjutnya itu ada uji in vitro, di mana menurut Hertika dan Renanda 2019, biasanya secara in vitro telah digunakan untuk penemuan mekanisme obat pada bidang farmasi. Biosai in vitro dilakukan pemaparan bahan kimia yang ingin diuji untuk mengetahui pengaruh yang dihasilkan terhadap respon molekul atau sel spesifik. Tes in vitro biasanya tes jangka pendek atau dalam waktu kurang lebih seminggu yang memberikan pengukuran secara cepat untuk potensi toksisitas yang ditimbulkan terhadap respon dari sampel. Efek yang didapat itu yang pertama ada toksisitas seluler, yang kedua toksisitas reaktif, dan yang terakhir itu toksisitas spesifik. Next. Baik, yang selanjutnya itu ada case base, di mana yang berjudul Warisan Bencana DuPont PFAS Bahan Kimia Abadi yang diteliti oleh Muhammad Lafil Kulung
Muhammad Rafli di Universitas Brawijaya. Jadi, case ini menunjukkan bahwa PFAS, terutama PFOA dan PFOS adalah bahan kimia yang sangat sulit terurai dan dapat bertahan lama di lingkungan maupun dalam tubuh manusia. Karena terus menumpuk, PFAS dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti gangguan hormon, melemahnya sistem imun, kerusakan organ, dan peningkatan risiko kanker. Penelitian pada jurnal ini juga dapat menyoroti kasus pencemaran oleh DuPont, di mana limbah PFAS mencemari air minum warga hingga menimbulkan banyak masalah kesehatan. Dan secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa PFAS merupakan ancaman serius bagi kesehatan dan lingkungan, sehingga pengendaliannya harus melibatkan pemerintah, industri, dan masyarakat. Boleh di next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.